kita belajar hari ini untuk menghidupi spirit kejujuran ini dalam setiap level kehidupan kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Santo Leo Agung pernah mengatakan begini, bahwa tidak seorang pun dapat dibebaskan dari keadaan Adam yang lama selain melalui sakramen pembaptisan Kristus. Lewat pembaptisan, kita disucikan, kita ditebus, dan boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam Kristus, Adam yang baru, kita beroleh keselamatan kekal. Bacaan pertama yang kita renungkan pada kesempatan ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 14-21, kembali menyadarkan kita semua ketika Rasul Paulus di dalam tulisan bacaan pertama ini menyadari dirinya sebagai pelayan Kristus bagi semua bangsa bukan Yahudi, supaya mereka juga boleh diterima sebagai anak-anak Allah dan mempersembahkan kurban yang berkenan kepada Tuhan. Keselamatan diperuntukkan bagi semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Maka senada dengan apa yang dikatakan oleh Santo Leo Agung, ketika kita menerima sakramen baptis, lantas kita juga boleh mengalami yang namanya keselamatan di dalam Kristus itu sendiri. Dan selanjutnya di dalam Injil Lukas bab 16 ayat 1-8, kita mendengar satu ilustrasi pengalaman iman yang luar biasa dari seorang bendahara yang diceritakan di dalam Injil Lukas, bahwa meskipun tidak jujur di dalam perbuatannya, namun bendahara itu dipuji karena kecerdikannya dalam membaca dan mengolah permasalahan yang sedang menimpa dirinya. Dia bisa keluar dari kemelut yang dia hadapi karena pekerjaannya dia, dan dia boleh mengalami yang namanya perubahan dalam hidup. Maka sebenarnya inti penting dari perikop Injil hari ini adalah ajakan untuk belajar membangun spirit, semangat pelayanan di atas fondasi kejujuran dan juga loyalitas. Nilai ini amatlah diperlukan dalam setiap situasi kehidupan, termasuk di dalam pengelolaan keuangan dan harta benda yang dipercayakan kepada siapa saja. Tanpa kejujuran akan terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk apapun, bisa berupa korupsi dan lain sebagainya. Maka mari kita belajar hari ini untuk menghidupi spirit kejujuran ini dalam setiap level kehidupan kita. Semoga kejujuran dan kebaikan itu mengubah sikap kita menjadi semakin lebih baik. Semoga
kita juga boleh mengalami keselamatan, pembaruan hidup karena perbuatan-perbuatan baik dan semangat kejujuran yang kita perjuangkan setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian.